Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Trader Receh bersama saya Farhan. Jadi di sini di video kali ini saya nggak akan update banyak, cuman ingin mewanti-wanti ke kalian aja atas kenaikan yang baru-baru ini terjadi akibat sentimen US dan Iran itu mulai mendingin alias berdamai. Cuman kita belum bisa pastikan ini untuk jangka pendek atau jangka panjang. Kita perlu wanti-wanti aja, kita perlu apa ya istilahnya, hati-hatilah seenggaknya kita ya. Kalau misalnya kita udah punya barang, kita udah beli di 60 ribuan kan BTC ini, ya seenggaknya kita kurangin posisi aja. Kalau enggak ya kita minimal berhati-hati gitu kan ya kalau untuk kita trading. Lagi pula kenaikan ini tuh bersifat korektif aja teman-teman dari penurunan yang sebelumnya impulsif terjadi. Penurunan yang mana sih? Nah, kita kan bisa bilang kan ini ada bentuk lower low, lower high. Nah, penurunan yang ini loh teman-teman. Penurunan yang ini kan disusul dengan kenaikan yang sifatnya korektif kan. Jadi ya karena kenaikan ini sifatnya korektif, kita juga perlu jaga-jaga kalau misalnya harga berbalik arah gitu. Nah ini kita akan margin aja sih di range area ini tuh, jadi order block gedenya time frame weekly time frame. Kalau kita tuh mengacu pada Fibonacci, kita kan bisa tarik kan dari sini ditarik ke sini kan. Nah sekitaran di Fibo 0,618 atau di daerah golden ratio itu tuh ya, sebelum Bitcoin kena tuh udah ada rejection kuat tuh di time frame yang lebih rendah tuh. Cuman kalau bias saya di time frame kecil atau internalnya ini tuh masih condong bullish, tapi kan bullish yang terbatas teman-teman, bukan berarti kita nggak bisa memanfaatin untuk trading. Ini bisa sih sebenarnya kayak dimanfaatin, kita kan pakai lower terakhir yang di time frame sini kita bisa pasang kan, apalagi ini kebetulan di sini kan. Cuman kan kita perlu konfirmasi lagi. Ini mungkin kalau misalnya di time frame 5 menitnya ada konfirmasi jelas untuk bullish, misalnya tuh kayak gini kan, ini kan, nah gini lah, lower high, lower low, lower high, lower low. Kalau misalnya ada rejection seperti ini, nah ini kan konfirmasi karena ini tuh break dari lower high yang sebelumnya. Misal dia koreksi gini, oke kita baru entry untuk mendapatkan profit yang kita harapkan. Mungkin kita bisa inilah ya, menyesuaikan aja kan ya, candle itu gimana. Cuman kalau misalnya konteksnya sekarang belum saatnya, belum cocok untuk entry karena belum ada konfirmasi. Oke lah, kita tuh bisa marking ini tuh zone yang ideal. Ini tuh zone yang ideal untuk kita entry position, cari entry position. Cuman konfirmasi tetap harus kita pegang teman-teman. Entah dia ada candle rejection sungguh panjang atau di time frame yang lebih kecil seperti 5 menitnya itu tuh break dari lower high yang sebelumnya. Kalau misalnya kita tuh melihat dari ini juga, Bitcoin Exchange Liquidation Map ini tuh di website CoinGlass ya teman-teman. Ini tuh di bawah tuh gendut banget loh. Ini gendut banget nih. Jadi kan ada kecenderungan harga mungkin saja di midterm itu berbalik arah untuk memakan likuidasi yang di sini tuh banyak ini tuh. Kalau kita total tuh ya sampai sini yang paling gendut tuh, itu tuh udah 11,24 billion US dollar guys. Ini tuh gendut banget. Sedangkan ya kalau misalnya kita melanjutkan naik atau Bitcoin terus naik, yang dimakan ya paling segini doang, 2,752 inilah ya. Jadi kalau misalnya kita mengacu pada ini tuh ya, data ini ya, kita perlu wanti-wanti aja, seenggaknya kita minimalkan resiko. Kemudian dari Bitcoin ETF flow, dari ETF client pun ya, setelah
4 hari berturut-turut dihujani apa ya, inflow yang positif. Ini tanggal 6 kemarin udah ada klien yang take profit teman-teman, jadi totalnya minus lah ya. So be careful aja untuk next movement ke depannya. Jangan terlalu optimis dan percaya diri di market ya teman-teman. Market itu tidak bisa kita kendalikan kan. Kita ikutin arus aja. Bandar tuh maunya apa ya, udahlah kita ikutin arus lah. Bandar pusat tuh di mana sih kalau sekarang? Kita lihat tuh di makroekonominya, di US, the Fed, itu pusat kebijakan tuh, bandar-bandar selalu kiblat tuh ke sana kan teman-teman. Nah ini ya, kalau misalnya Bitcoin itu koreksi ke depannya, gimana sih nggak keluar? Oh, ganti biru. Nah ini misalnya dia tuh koreksi kan, kita harapkan tuh paling ya di sekitaran inilah ya, di area OB yang terdekat. Kita bisa pasang juga yang namanya Vigo spread, atau kita entry bisa disesuaikan lah di range area ini. Ini bukan sinyal ya teman-teman. Tapi di sini saya ingin kalian mempelajari cara decision making saya menentukan harga entry itu gimana kan. Bukan berarti kalau gini saya langsung pasang limit di area 76.200 ya. Dan gitu. Kita perlu lihat yang namanya koreksi. Ini kan nanti kalian bisa pasang yang namanya alarm kan. Ketika alarmnya tuh udah bunyi kan, teleng gitu. Nah, itu baru kita lihat naik, turunnya tuh korektif atau impulsif. Kalau misalnya turunnya korektif seperti ini, ya cocok untuk kita eksekusi. Kita cari konfirmasi dulu baru kita eksekusi. Tapi kalau misalnya penurunannya kayak gini kan ya, apalagi sentimennya besar itu, ya lebih baik kita tahan aja daripada kita rugi kan teman-teman. Ya karena kalau misalnya kita tuh nggak open posisi sekarang, itu nggak masalah sih. Maksudnya kayak kita kehilangan kesempatan sekarang tuh nggak masalah, masih ada hari esok kok yang banyak kesempatan yang lain kok. Ya jadi begitu teman-teman. Thanks for watching video. See you next time and bye bye.